Selamat siang Bu Setia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 16. Sebelum memulai presentasi, sebaiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Nah, anggota dari kelompok 8 terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Carlos Deniswara dengan NIM 2023 699. Yang kedua ada teman saya, Faiz Adari Gifari Ali dengan NIM 2023 600 Yang ketiga ada Ataya Putra dengan NIM 2023 60194. Yang keempat ada Jessica Novia dengan NIM 2020 60228. Next. Nah, untuk materi pertama itu ada The Global Contents, yaitu memahami kompensasi internasional dimulai dengan menganalisis variasi faktor ekonomi institusional, organisasi, dan karakteristik kerawan antar negara. Nah, perusahaan multinasional atau MNC menghadapi batasan yang bersifat regulatori, yaitu hukum yang kaku, dan normatif, yaitu budaya dan konteks sosial. Dalam konteks ini, organisasi harus menentukan sejauh mana mereka akan mengikuti praktik pasar lokal atau lokalisasi untuk menyesuaikan diri atau melakukan sebuah standarisasi agar konsisten dengan strategi bisnis pusat. Next. Nah, keseimbangan antara tekanan lokal dan global ini seringkali bergantung pada jenis pekerjaan. Posisi jabatan tinggi biasanya lebih terstandarisasi secara global. Nah, sementara itu, staf lebih terikat pada aturan lokal. Secara spesifik, terdapat 5 faktor utama yang saling tumpang tindih dalam konteks global ini. Yang pertama itu yaitu kontrak sosial dan regulasi. Yang kedua, budaya nasional. Yang ketiga itu ada peran serikat buruh. Yang keempat, kepemilikan dan pasar keuangan. Serta yang kelima, tingkat otonomi manajer. Next. Selanjutnya ada the social context. Nah, yaitu hubungan kerja yang tidak hanya melibatkan karyawan dan perusahaan, tetapi juga pemerintah, pemilik perusahaan, serta serikat pekerjaan. Hubungan dan harapan dari semua pihak tersebut membentuk social contracts yang mempengaruhi bagaimana sistem kompensasi karyawan dijalankan. Nah, di setiap negara, karena setiap negara memiliki pandangan berbeda tentang peran pemerintah, pekerja, dan juga pengusaha, maka pengelolaan kompensasi juga harus menyesuaikan dengan konteks sosial yang berlaku. Next. Next, Tay. Udah ya. Ini udah. Nah, konteks sosial juga dapat berubah seiring waktu, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Nah, di Amerika Serikat, pemerintah meningkatkan keterlibatan dengan membantu perusahaan seperti Chrysler dan General Motors, serta memberikan dana melalui program Troubled Asset Relief, program kepada sektor keuangan. Bantuan ini juga disertai aturan tertentu, termasuk pengaturan kompensasi eksekutif. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada regulasi. Konteks sosial juga berkaitan dengan lingkungan hukum dan regulasi yang memengaruhi keputusan sumber daya manusia di setiap negara. Nah, perbedaan fleksibilitas upah tidak hanya dipengaruhi oleh sistem negosiasi upah, tetapi juga oleh aturan pemerintah seperti batasan jam kerja. Nah, di Uni Eropa, misalkan European Union melakukan Working Time Directive, membatasi jam kerja maksimal 48 jam per minggu. Bahkan Prancis pernah menerapkan sistem 35 jam per minggu. Sebaliknya, di negara seperti Jepang dan Uni Amerika tidak hanya batas maksimum jam kerja, sehingga fleksibilitas upah cenderung lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada culture, yaitu budaya. Nah, budaya definisikan sebagai pemrograman mental bersama yang berakar pada nilai, kepercayaan, dan asumsi yang dimiliki
bersama oleh kelompok yang mempengaruhi bagaimana informasi diproses. Nah, asumsi bahwa sistem pengupahan harus dirancang sesuai dengan budaya nasional yang berbeda didasarkan pada keyakinan bahwa sebagian besar penduduk suatu negara memiliki karakter nasional yang sama. Tugas manajer global, menurut asumsi ini, adalah menentukan karakteristik nasional yang mempengaruhi sistem pengupahan. Next. Nah, selanjutnya, is national culture a major constraint on compensation? Nah, menurut pandangan kami, teori dan bukti yang ada semakin menunjukkan bahwa adalah tidak. Setidaknya pentingnya budaya nasional dalam hal seberapa baiknya karyawan menerima sistem gaji berbasis kinerja serta pengaruh budaya nasional terhadap efektivitas kompensasi dan praktik sumber daya manusia di berbagai negara telah berlebih-lebihan. Nah, salah satu contohnya itu penelitian menunjukkan bahwa responden dari budaya nasional yang dianggap sangat berbeda. Misalnya nih, Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki keyakinan yang hampir sama mengenai pentingnya memberikan gaji berdasarkan kinerja dibandingkan membayar orang secara sama rata atau berdasarkan kebutuhan. Next. Selanjutnya ada Trade Union Influence and Employment. Nah, yaitu trade union atau serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk pekerja untuk melindungi hak-hak mereka seperti gaji, jam kerja, kondisi kerja, dan tingkat keanggotaan serikat pekerja berbeda-beda di setiap negara. Nah, di Uni Eropa, tingkat keanggotaan serikat cukup tinggi, misalnya di Swedia, itu sebesar 71%, di Inggris 28%, dan Italia 33%. Di Asia, tingkatnya lebih rendah, seperti Jepang 18%, dan Korea Selatan sekitar 10%. Di beberapa negara seperti Prancis, walaupun sedikit pekerjaan yang menjadi anggota serikat, lebih dari 90% pekerjaan tetap dilindungi oleh perjanjian kerja bersama. Selain itu, Jerman terdapat Works Councils atau Dewan Pekerjaan yang harus dilibatkan dalam perubahan sistem gaji. Sementara itu di Cina, serikat pekerjaan masih terkait dengan Partai Komunis, tetapi mulai lebih aktif memperjuangkan hak pekerja, terutama di perusahaan asing. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada ownership and financial market. Jadi, perbedaan kepemilikan dan pembiayaan perusahaan di berbagai negara mempengaruhi sistem kompensasi. Di Amerika Serikat, kepemilikan saham lebih tersebar sehingga bonus berbasis kinerja dan stock option umum digunakan. Sebaliknya, di Korea, Jerman, dan Jepang, kepemilikan perusahaan lebih terkonsentrasi pada keluarga atau bank sehingga sistem tersebut kurang relevan. Nah, di Cina dan beberapa negara Eropa Timur, muncul berbagai bentuk kepemilikan perusahaan yang juga mempengaruhi perbedaan harapan karyawan terhadap sistem gaji dan kinerja. Nah, itu ada managerial autonomy. Nah, jadi managerial autonomy adalah tingkat kebebasan yang dimiliki manajer untuk mengatur sistem kompensasi atau gaji karyawan sebagai strategi perusahaan. Semakin tinggi otonomi manajer, semakin bebas mereka menentukan kebijakan seperti menaikkan gaji, merekrut karyawan, atau melakukan pengurangan tenaga kerja. Di negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, manajer memiliki kebebasan lebih besar dalam mengatur gaji dan tenaga kerja. Namun, di banyak negara Uni Eropa, kebijakan gaji lebih terpusat dan harus melalui negosiasi dengan serikat pekerja seperti IG Metall di perusahaan Volkswagen AG. Selain pemerintah dan serikat pekerja, kebijakan perusahaan global seperti di IBM juga dapat membatasi kebebasan manajer dalam menentukan sistem gaji. Selanjutnya ada comparing cost and productivity. Jadi perbandingan biaya tenaga kerja antar negara sering kali sulit dan bisa menyesatkan. Walaupun gaji di beberapa negara terlihat sama, sebenarnya total kompensasi bisa berbeda karena adanya biaya lain seperti layanan kesehatan, biaya hidup, dan tunjangan dari perusahaan. Di luar United States, banyak negara yang sudah memiliki sistem layanan kesehatan nasional, sehingga perusahaan tidak perlu memberikan asuransi kesehatan sebesar yang dilakukan perusahaan di Amerika. Hal ini membuat nilai kompensasi total menjadi berbeda walaupun gajinya terlihat sama. Selanjutnya ada labor cost and productivity. Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam biaya tenaga kerja dan produktivitas antar negara.
sehingga banyak perusahaan memindahkan atau memperluas kegiatan produksi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah selama produktivitas masih memadai. Misalnya upah pekerja manufaktur di Meksiko sekitar $6,85 per jam, atau sekitar 19% dari upah di United States sebesar $36,34 per jam. Nah, sementara di Cina sekitar $3,38 per jam atau sekitar 9% dari upah di AS. Meskipun produktivitas pekerja di Cina dan Meksiko lebih rendah dibanding AS, penghematan biaya tenaga kerja tetap dapat menutupi perbedaan produktivitas tersebut. Nah, selanjutnya ada cost of living and purchasing power. Membandingkan biaya hidup dan standar hidup antar negara lebih kompleks membandingkan kompensasi. Nah, perusahaan membutuhkan data tersebut untuk menyesuaikan gaji karyawan yang dipindahkan ke negara lain agar daya beli tetap sama. Misalnya, biaya hidup di Jakarta sekitar 53% dari biaya hidup di New York, sedangkan di Zurich sekitar 9% lebih mahal dari New York. Oleh karena itu, karyawan dipindahkan dari New York ke Zurich biasanya memerlukan tambahan kompensasi, sementara pindah ke Jakarta dengan gaji yang sama justru dapat memberikan keuntungan ekonomi. Next. Selanjutnya Selanjutnya ada comparing system. Sistem gaji di berbagai negara berbeda-beda karena dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kondisi sosial politik, serta perbedaan organisasi dan karakteristik karyawan. Namun, ketika membandingkan sistem kompensasi antar negara, kita harus berhati-hati agar tidak melakukan stereotip. Karena dalam satu negara pun sistem gaji bisa berbeda antar perusahaan. Contohnya di Jepang, Toyota dan Toshiba memiliki sistem kompensasi yang berbeda. Toyota lebih menekankan pada tingkat gaji pasar eksternal, memiliki lebih sedikit level jabatan, serta memberi penekanan lebih besar pada sistem merit dan pembayaran berbasis kinerja individu. Sementara itu, Toshiba tidak terlalu menekankan faktor tersebut seperti Toyota. Karena itu, meskipun sering dibahas sebagai sistem nasional, kenyataannya sistem kompensasi dapat berbeda antar perusahaan dan terus mengalami perubahan di berbagai negara. Nah, selanjutnya ada Total Pay Model Strategic Choice. Model Total Pay digunakan untuk menjelaskan sistem kompensasi di berbagai negara. Dalam model ini terdapat beberapa pilihan dasar yang biasanya digunakan oleh organisasi dalam menyusun sistem gaji, yaitu Objective of Pay System, External Competitive, Internal Alignment, Employee Contribution, dan Management. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu Faiz. Jadi di slide ini ada national system comparative mindset. Nah, jadi pendekatan national system mindset menganggap bahwa sebagian besar perusahaan di suatu negara menggunakan praktik sistem gaji yang mirip. Oleh karena itu, pengelolaan kompensasi internasional sering dilakukan dengan membandingkan sistem di berbagai negara. Misalnya antara Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat, pendekatannya ini biasanya lebih relevan pada negara yang memiliki sistem yang lebih terpusat. Bahkan kadang juga digunakan untuk membandingkan sistem regional seperti European Way, Asian Way, atau North American Way. Nah, namun pendekatan ini memiliki kelemahan karena sering mengabaikan perbedaan praktik kompensasi antar perusahaan dalam satu negara. Karena itu, sistem yang dibahas biasanya disebut sebagai sistem nasional tradisional, bukan satu-satunya sistem yang ada. Nah, yang pertama ada Japanese Traditional System, yang 3 pilar utamanya yaitu yang pertama lifetime employment atau keamanan kerja jangka panjang, yang kedua seniority based pay and promotion atau gaji dan promosi berdasarkan masa kerja, dan yang ketiga enterprise unions, serikat pekerja dalam satu perusahaan. Nah, ciri sistem gaji di Jepang itu yang pertama lebih menekankan orang atau karyawan daripada pekerjaan. Yang kedua, gaji dipengaruhi senioritas, keterampilan, dan evaluasi atasan. Yang ketiga, lebih fokus pada keselarasan internal organisasi. Komponen gajinya itu yang pertama dari base pay atau berdasarkan masa kerja, keterampilan, dan kategori karir. Yang kedua bonus, dibayar biasanya 2 kali setahun sekitar 1-5 bulan gaji. Yang ketiga allowance and benefit, tunjangan keluarga, transportasi, dan perumahan dan lain-lain.
Terus yang kedua yaitu Jerman Traditional System. Nah, ciri utama yang pertama, sistem kompensasi diatur melalui kerjasama perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah. Yang kedua, banyak aturan hukum dan collective agreement eh, yang dimana komponen gaji itu yang pertama base pay. Jadi sekitar 70-80% dari total kompensasi. Yang kedua, berdasarkan deskripsi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Yang kedua, bonus tidak terlalu dominan dalam sistem tradisional, kadang diberikan sebagai efficiency allowance. Nah, yang ketiga, allowance and benefit, jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Yang kedua, perlindungan pengangguran dan pensiun, sekitar 30 hari cuti per tahun. Nah, di sini ada strategic compression, traditional system in Japan, Germany, dan United States. Nah, sistem kompensasi di Jepang, Jerman, dan Amerika memiliki pendekatan yang berbeda. Di Jepang, Jerman penggunaan sistem gaji sebagai strategi perusahaan yang lebih dibatasi oleh aturan sosial, hukum, dan serikat pekerja. Jepang lebih menekankan senioritas, kemampuan, dan keselarasan internal dalam menentukan gaji. Sedangkan di Jerman, gaji banyak diatur melalui perjanjian bersama dan evaluasi pekerjaan. Sebaliknya, perusahaan di Amerika Serikat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan sistem gaji dengan strategi bisnis, kinerja, dan inovasi. Secara umum, Jepang dan Jerman lebih menekankan stabilitas dan kesetaraan, sementara Amerika Serikat lebih berfokus pada kinerja dan daya saing pasar. Nah, di sini ada strategic market mindset. Jadi yang pertama, localizer. Think global, act lokal. Nah, jadi strategi ini menyesuaikan sistem kompensasi dengan kondisi setiap negara. Perusahaan dapat memiliki sistem gaji yang berbeda di setiap lokasi agar sesuai dengan budaya, aturan, dan kondisi pasar tenaga kerja setempat. Tujuannya itu memberikan produk layanan dan kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Yang kedua ada eksporter, headquarter knows best. Jadi dalam strategi ini, sistem kompensasi dirancang oleh kantor pusat lalu diterapkan di seluruh cabang perusahaan di berbagai negara. Sistem yang sama memudahkan perpindahan manajer antar negara dan memastikan tujuan serta nilai perusahaan tetap konsisten di seluruh organisasi global. Yang ketiga ada globalizer, yang dimana think and act globally and locally. Nah, jadi strategi ini menggabungkan pendekatan global dan lokal. Perusahaan memiliki sistem kompensasi global yang sama sebagai dasar. Nah, tapi tetap menyesuaikan dengan kondisi lokal melalui kerja sama antara kantor pusat dan unit di berbagai negara. Nah, selanjutnya ada elemen of expatriate compensation. Nah, jadi yang pertama ada salary atau gaji pokok dan insentif, bonus profit sharing yang biasanya ditentukan melalui evaluasi pekerjaan atau job leveling seperti yang digunakan oleh 3M. Nah, yang kedua tax expatriate dapat dikenakan pajak di negara tempat bekerja dan negara asal. Banyak perusahaan menggunakan tax equalization agar karyawan membayar pajak seolah-olah tetap bekerja di negara asal. Yang ketiga ada housing. Jadi perusahaan biasanya memberikan tunjangan perumahan atau menyediakan tempat tinggal karena tempat tinggal yang layak sangat penting bagi keberhasilan penugasan di luar negeri. Dan yang terakhir ada allowance and premiums. Jadi tunjangan tambahan seperti biaya hidup, transportasi, pendidikan anak, pelatihan budaya, keamanan serta cuti istirahat yang disesuaikan dengan kondisi negara penugasan yang berada. Selanjutnya ada expatriate system objective damage. Nah, jadi sistem kompensasi expatriate sering kali lebih berfokus pada hal teknis seperti pajak, nilai tukar, dan perumahan dibandingkan dengan tujuan organisasi seperti keunggulan kompetitif, kualitas kerja, atau kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari sistem ini biasanya adalah menjaga daya beli karyawan serta minimalkan gangguan dan ketidakadilan selama penugasan di luar negeri. Selain itu, kompensasi harus cukup menarik agar karyawan mau menerima penugasan internasional, tetapi tidak terlalu tinggi agar tidak menimbulkan ketidakadilan dengan karyawan lokal atau ekspatriat lainnya. Nah, di sini ada employee preference. Jadi preferensi karyawan terhadap penugasan internasional berbeda-beda dan sering dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti keluarga, pasangan yang bekerja, anak masih sekolah, atau orang tua yang perlu dirawat. Jadi banyak expatriates juga menghadapi ketidakpastian karir setelah kembali ke negara asalnya. Misalnya di United States, banyak expatriate tidak mengetahui posisi pekerjaan mereka setelah kembali. Sebagian bahkan kembali ke posisi yang lebih rendah dan lebih setengahnya meninggalkan perusahaan dalam waktu yang 1 tahun setelah kembali dari penugasan luar negeri. Nah, oke, sekian presentasi dari kelompok kami.